Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Saputra, NIM 23411010298 dari kelas 4 KPIC. Adanya video ini guna untuk memenuhi mata kuliah manajemen media cetak, elektronik, dan online. Lebih tepatnya untuk tugas ulangan tengah semester. Mengenai jawaban yang saya mengambil jawaban nomor 1 dan nomor 3. Yang mana nomor 1 ini berkaitan mengenai sebagaimana berapa seringkah kita mengakses media online yang sering kita akses. Kemudian bagaimana saya itu membedakan kredibilitas media online dan menurut saya mengenai pengalaman media online yang sering kali diterpa informasi atau hoax. Dan yang terakhir itu mengenai evaluasi terhadap media-media online seperti detik.com. Nah, adapun jawaban nomor pertama, selama 2 minggu terakhir ini saya sering memang memperhatikan atau mengkonsumsi media-media yang sangat cukup beragam, ya, meliputi media online, media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Namun pola yang saya konsumsi itu sangat beragam. Tapi saya lebih sering ke aspeknya lebih ke media online gitu. Kemudian diikuti oleh media-media lainnya. Kenapa saya lebih condong ke media online? Karena seiring meningkatnya mobilitas dan ketergantungan pada peringkat digital, saya merasa bahwa media online telah menjadi informasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian media online yang sering saya akses salah satunya adalah seperti tempo.com, kemudian kompas.com, dan detik.com. Terkhususnya untuk berita nasional ataupun lingkupnya internasional. Kenapa? Salah satunya kenapa saya sering mengakses Tempo. Menurut saya Tempo adalah media yang sangat independen, kemudian sangat kredibel. Di samping itu Tempo juga mempunyai majalah-majalah mingguan yang mana tak kalah menarik isinya. Tentunya isinya sangat aktual dan isi beritanya sangat menarik sekali. Begitupun dengan Kompas dan Detik. Adapun memang perbedaannya adalah dari segi gaya pemberitaannya, kemudian platform utamanya, dan pendekatan jurnalistik. Nah, kemudian bagaimana sih saya membedakan kredibilitas antara media online cetak dan media online elektronik? Sejauh ini saya melihat kredibilitas media-media itu lebih cenderung kepada media elektronik. Kenapa? Karena paling dapat dipercaya karena tentunya melalui proses penyuntingan yang sangat ketat dan sangat panjang. Tapi sebenarnya itu kembali lagi ke media itu sendiri, bagaimana alur atau cara proses mereka dalam penyuntingan, apakah ketat ataukah memang tidak tergesa-gesa dalam mempublikasikan berita. Kemudian adapun media elektronik itu sedikit kredibel, ya. Kenapa? Karena terkadang itu di dalamnya memiliki kecenderungan framing tergantung pada afiliasi pemilik media. Kemudian kredibilitas mengenai media online ini sebenarnya sangat beragam, ya. Ada yang sangat kredibel, adapun yang memang tidak sedikit pula yang menyebarkan sensasional atau hoax gitu, demi klik dan trafik. Oleh karena itu saya selalu membandingkan berita serta mencermati gaya penulisannya, kemudian struktur argumen sebelum mempercayai informasi yang saya baca. Kemudian menurut saya, berdasarkan pengalaman yang saya pahami ketika kita diterpa oleh arus informasi atau hoax, ada beberapa tips yang menurut saya sesuai dengan pengalaman, yang mana manajemen media itu perlu untuk menjaga kredibilitas dengan beberapa cara. Yang pertama seperti verifikasi informasi sebelum publikasi, kemudian
media online itu perlu transparan ya, transparan terhadap sumber informasi dan mencantumkan narasumber yang sangat jelas. Kemudian yang ketiga, media online itu perlu menyediakan ruang koreksi terbuka jika terjadi kesalahan dan pemberitaan. Sehingga mungkin tips yang 3 ini, media-media ini ketika diterpa hoax atau bagaimana ya meminimalisir adanya informasi-informasi yang hoax seperti itu. Kemudian jawaban yang kedua mengenai evaluasi aspek manajemen. Khususnya saya lebih ke detik.com ya. Ya, sejak didirikannya detik.com tahun 1998 dikenal dengan kecepatan dalam penyajian beritanya yang sangat tinggi serta cakupan topiknya yang sangat luas, mulai dari politik, ekonomi, hukum, hingga hiburan dan gaya hidup. Dari segi manajemen konten, detik.com sebenarnya memiliki beberapa keunggulan yang memang harus diapresiasi. Namun juga ada aspek yang perlu menjadi perhatian yang lebih lanjut, seperti segi kredibilitas isi gitu. Tergolong sebagai media yang cukup kredibel. Sebagian besar berita yang disajikan bersumber dan narasumber yang sangat jelas, pernyataan resmi dari tokoh dan instansi maupun lebih atau lembaga terkait. Akan tetapi terdapat beberapa artikel terutama pada kanal seperti Detik Hot ataupun Detik Hell yang memang terkadang lebih menonjolkan isi sensasionalnya atau clickbaitnya gitu. Judul yang provokatif kadang tidak sebanding dengan isi berita yang sebenarnya. Nah, hal ini itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan trafik dan kualitas jurnalistik. Kemudian yang kedua dari segi daya tarik isi nih. Dari detik.com itu sebenarnya tergolong sangat menarik bagi berbagai kalangan. Bahasa yang digunakan ringan dan mudah dicerna bahkan oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi gitu. Tapi berita populer atau breaking news itu selalu ditampilkan pada bagian atas ya, daya tarik visualnya gitu. Sehingga Detik juga menggunakan banyak gambar, infografis dan video untuk memperkaya isi konten serta memperjelas informasi. Kemudian yang ketiga, dari segi struktur dan navigasi, detik.com juga terorganisasi gitu. Terdapat pengelompokan kanal yang jelas seperti Detik News, Detik Finance, Detik Sport, kemudian Detik Food gitu dan lain-lainnya gitu. Yang memudahkan pengguna mencari berita sesuai dengan minatnya gitu. Namun kekurangannya adalah tata letak gitu. Tata letak iklan yang kadang terlalu mendominasi, bahkan mengganggu kenyamanan membaca. Beberapa iklan seperti pop up gitu muncul tanpa peringatan dan menutupi konten utama, terutama jika diakses melalui ponsel. Kemudian dalam aspek audiensi ini sebenarnya detik.com ini menunjukkan strategi yang cukup matang gitu ya. Meskipun situs web utama tidak menyediakan kolom komentar di semua berita, akan tetapi detik.com memanfaatkan platform media seperti di Instagram, kemudian di Twitter dan di Facebook seperti itu. Nah, setiap berita penting biasanya dibagikan di media sosial dengan caption yang menarik dan interaktif. Disinilah ruang diskusi terbuka lebar, karena pengguna dapat langsung memberikan komentar, tanggapan, atau bahkan membagikan ulang konten tersebut. Admin media sosial Detik cukup aktif dalam respon komentar-komentar populer atau memberikan klarifikasi jika terjadi kesalahpahaman. Selain itu juga Detik juga mengelola kanal ya YouTube 20 detik yang menampilkan berita-berita singkat dalam format video di kanal ini. Interaksi dengan audiens pun berjalan aktif melalui kolom komentar dan fitur live chat atau siaran lainnya. Ya, meskipun demikian, Detik sebenarnya menurut saya masih perlu meningkatkan mekanisme moderasi komentar di media sosial. Mengingat banyaknya komentar negatif, kemudian hoax atau ajuran kebencian yang tidak tertangani dengan baik.
Mungkin itu yang bisa disampaikan dengan jawaban-jawaban yang memang menurut saya gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.